Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat pagi. Sebelum mulai kegiatan, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dengan sikap sempurna, khusyuk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bi zidni ilma wa zidni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Semuanya semangat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Saya cek kehadiran dulu. Kelas 1. Ada yang tidak masuk hari ini? Coba dilihat siapa temannya yang nggak masuk. Masuk semua? So, kelas 2. Kelas 2. Gimana kelas 2? Masuk semua. Kelas 3. Siapa? Restu. Restu kenapa? Sakit. Kelas 4. Kelas 5. Ilham pusing. Oh iya, Anggara masih sakit. Kelas 6. Oke, alhamdulillah hari ini masih semua. Kita awali dulu dengan Asmaul Husna seperti biasanya. Siap, gerak. 1, 2, mulai. Alhamdulillahina wa salatu wa salamina bi habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya Qaharu ya Wahab ya Razaku ya Fatah ya Alimu ya Habib ya Hafid ya Raqibu ya Mu'is Udhillu ya Sami ya Hatiru ya Hakam ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali itu ya Hafid ya Rafiq ya Jalilu ya Karim ya Majid ya Wabitu ya Hayyim ya Wadudu ya Majid ya Baitu ya Syahid ya Ahadu ya Sahil ya Qawiyu ya Mati ya Hamid ya Musi ya Mubti'u ya Mu'itu ya Mumit ya Mu'itu ya Hayyu Qayyumu ya Majid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqtadir ya Mu'akhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dzar ya Nafi'u ya Nur ya Haki'u ya Bati ya Baghi'u ya Waris ya Rasidu ya Sabur atas salahitlu bi asma'il husna ifir lana dzurubana wali walidina wa dzurriyyatina wafir an sayyatina wa sur'ana dzurrina wa sur'ana sadina wa fafana jadina walima iman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan salihan wa nawwir qulubana wa yazid umurana wa safi ajatana wa inna halatina ila khairil halisna wa kaina wa bujarajatuna wa kaina balik makosikana wa ikabaikana walhamdulillahina ala bi'azam salli wa sallim ala toha
Siap gerak? Karena musiknya baru bermasalah, kita langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, yang satu rakyatku semuanya. Jiwanya Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Perhatian semuanya, istirahat di tempat gerak. Untuk kelas 6 hari ini masih kegiatan yang terakhir ya, apa? PAI. Sekarang online ya. Sudah bawa HP semua? Nah, tapi sebelum itu nanti mulainya nunggu Bu Dwi. Sekarang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang kemarin saya umumkan, hari ini kita akan merencanakan kegiatan tentang kebersihan sekolah. Nah, kemarin saya sampaikan hari Kamis itu ada nanti penyebaran angket. Lalu besok pagi kita akan melakukan bersih-bersih seluruh lingkungan sekolah. Ya, posisinya istirahat. Sebelum nanti saya sebarkan tentang angket, saya mau tanya terlebih dahulu. Kira-kira bagaimana caranya agar sekolah kita bersih? Ya Pak. Gimana? Tidak buang sampah sembarangan. Yang kedua, apa tadi? Tadi apa Pak? Disapu. Apa lagi? Kerja bakti. Apa lagi? Mengambil sampah. Jika ada yang terlihat diambil. Itu caranya yang paling penting. Nah terus sampah itu ada berapa? Sampah ada berapa? Ada tiga macam. Contohnya apa? Yang pertama plastik, daun, kertas. Ada 3 sampah. Tempat sampahnya ada enggak? Nah, coba tolong diambilkan Jerry sama siapa? Rehan, diambilkan tuh tempat sampah yang warna-warni bawah sini. Karena saya masih melihat ada kelas yang ada adik-adik yang belum tahu, oh ini mau buat apa ya? Saya melihat di sana kemarin di kelas 2 itu masih banyak tumpukan sampah ngawur. Baru kemarin saya lihat sampai berserakan. Bawa ke depan sini Mas Rehan. Bawa depan sini. Ya, Rehan sama Jerry. Oh, Bang Rehan. Bawa sini depan. Ya. Nah, ini sekarang biar semuanya paham. Karena saya masih melihat sudah ada tempat sampahnya tapi lem buang ngawur. Kita sekarang dibiasakan membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Yang pertama ini warna hijau, karena warna hijau berarti warna apa? Daun warna hijau. Jadi kalau kamu lihat sampah daun, selain daun itu bisa kayu boleh, bisa tusuk sate itu boleh, itu dari yang kering-kering itu nanti masuknya di sini di warna hijau. Ya, warna hijau ini nanti sampah daun, sampah ranting, sampah kayu itu masuknya ke sini. Kelas 1 2 paham? Paham. Jadi besok udah nggak boleh lagi ngawur buang sampah. Yang kedua warna kuning, warna apa ini? Sampah kertas. Kertas apapun bentuknya kertas masuknya di sini. Masuknya di sini. Terus ya? Iya boleh kertas yang nggak dipakai, coret-coretan, kertas apapun yang di kelas atau di luar kelas. Oh itu ada sampah kertas, ambil masukkan di warna kuning. Terus yang merah warna apa nih? Plastik dan kaca ya.
Jadi misalnya lihat plastik, lihat kaca, lihat logam, masuknya di sini. Di warnanya yang merah. Jadi kalau melihat plastik, sampah kaca, sampah logam masuknya di sini. Jelas ya? Jelas. Nah, dari 3 ini nanti dipilah-pilah sendiri. Seperti yang kelas 4 sudah dilakukan, kalau ada sampah yang masih bisa dipakai untuk kegiatan maka disingkirkan. Contohnya ada botol minuman, bekas minuman itu tetap disingkirkan. Jadikan satu, jangan buang sembarangan. Kita masih punya proyek banyak. Nah, dari hasil sampah itu kira-kira bisa dimanfaatkan untuk apa? Membuat mobil-mobilan. Membuat mobil-mobilan boleh. Apa? Kerajinan. Yang sudah dilakukan apa saja? Membuat apa? Lampion boleh. Buat apa lagi kelas 6? Kalian buat apa? Hah? Buat apa? Yang sudah dibuat apa di kelas? Kelas 5? Hah? Ada vas bunga, boleh. Ada tempat tisu, boleh. Semua dari barang-barang bekas. Nah, besok ada lagi program untuk membuat suatu karya dari plastik. Kemarin kita buatnya dari botol. Nah, nanti dipilah-pilah. Nanti kalau kalian, ini pesannya. Jadi kemarin kita sudah memilah, caranya memilah botol. Botol dipilah sendiri. Kalau masih menemukan botol atau tempat minum, tetap dikumpulkan. Jangan dibuang sembarangan ya. Dikumpulkan, nanti diberikan di kelas 4 seperti biasanya. Karena nanti ke depan masih ada kegiatan terus, tidak berhenti sampai di sini. Nah, setelah kalian tahu tentang sampah ini, nah cara membuangnya akhir di mana nih? Pembuangannya akhir. Di mana pembuangannya? Di belakang atau bak sampah utama di belakang kelas 1. Jadi kalau sudah kira-kira ada sampahnya, tidak usah disuruh, langsung dibuang di tempat sampah. Kalau ya kemarin penuh ya sampai meluap toh. Nah itu kebanyakan. Jadi kalau sudah tahu ada sampah banyak langsung dibuang, nggak usah disuruh. Nah itu kegiatan untuk menjaga kebersihan sekolah. Nanti sekolah kita akan menjadi hijau, bersih, nyaman. Jadi orang masuk ke sini, oh SD Monggol 1 itu bersih, selalu bersih, tidak ada sampah sama sekali. Itu menjadi suatu yang bagus, itu ya. Nah dari sampah tadi yang masih bisa digunakan, nanti digunakan untuk kerajinan seperti yang sudah di kelas-kelas sudah ada. Dari kelas 1 sampai kelas 6 kita akan buat kerajinan. Terus sampah yang bisa dimanfaatkan kira-kira selain dari plastik yang bisa dimanfaatkan untuk alam apa? Sampah kayu bisa, daun bisa. Mana? Oke, untuk nandur boleh. Botol aqua untuk nandur atau untuk pot ya. Ya itu maksudnya itu untuk menanam tanaman gitu ya. Nah, Papa sudah berani mengungkapkan pendapat itu bagus. Untuk pot nah itu di kelas 4 sudah ada. Besok perhatikan. Tidak cuma di kelas 4. Kelas 4 sudah memberi contoh. Untuk kelas tinggi, berarti dari kelas 3 ya. Kelas 5, 6 dan kelas 3. Kalian buat pot bunga seperti itu. Kelas 4 sudah, berarti kelas 3, kelas 5. Silahkan dibuat pot bunga seperti yang ada di kelas 4. Pot dikasih bunga bener terus ditempel di dinding. Itu ya. Jadi kita manfaatkan. Kalau nggak punya aqua, botol minuman bekas di gudang ada. Udah banyak di situ. Diambil dari situ, dipotong, terus digantung, terus nanti dikasih tanaman. Ya, jadi sekolah kita biar hijau, biar bersih. Sudah dipilah sampahnya, sudah tahu manfaatnya apa. Kalau yang nggak dipakai, dibuang di tempat sampah umum. Terus nanti kalau ada sampah plastik jangan langsung dibuang. Sekarang kita akan membuat sesuatu hal baru. Jadi kemarin kita sudah buat dari botol, besok dari plastik bekas. Tapi plastiknya yang bersih ya. Nanti tugasnya yang khusus yang kelas 4 karena proyeknya di kelas 4. Nanti plastik bekas makanan snack itu, warna-warni snack itu kan, nanti dibersihkan dulu biar bersih kering. Kalau perlu, kalau kotor ya dicuci dulu terus dikeringkan, habis itu dikumpulkan. Dari semua kelas nanti setornya ke kelas 4. Kalau kamu habis makan makanan ringan, sampah plastiknya jangan dibuang, dikumpulkan, ditaruh, dikasih di kelas 4. Nanti kelas 4 yang milah-milah.
Nanti akan dipilah, terus nanti akan dibuat kerajinan lain. Karena kemarin sudah pakai itu, kita nanti akan dipotong-potong kecil sampai lembut, nanti dibuat kegiatan lain. Nanti kegiatannya apa nanti saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Jadi sampah dari ketiga sampah yang sudah ada dari tempat sampah ini dipilah-pilah, yang bisa terurai apa contohnya? Daun, terus kayu, terus apa? Kertas itu bisa tapi lama ya, lebih lama lagi plastik. Makanya kalau khusus untuk daun, untuk ranting, untuk kayu bisa langsung dibuang di tempat sampah. Nah, besok suatu saat kita akan juga membuat pupuk dari daun tadi, tapi enggak sekarang, mungkin bisa tahun depan kita akan belajar membuat pupuk dari daun. Terus karena kita sekarang sudah menanam ya, di belakang sekolah sudah ada tanaman apa? Halo, tanaman apa? Cabai sama sayuran, ada terong. Nah, kemarin pupuk yang kalian kumpulkan itu dipakai untuk memupuk tanaman itu biar bisa tumbuh subur. Nah, besok kita akan berusaha belajar untuk membuat pupuk sehingga tanaman kalian bisa lebih subur. Tentang sampah sudah paham? Nah, berikutnya setelah kita tahu tentang sampah, besok ada kegiatan kebersihan lingkungan. Besok pagi kalian jangan lupa membawa alat kerja bakti. Nanti kita langsung praktekkan cara memilah sampah yang benar. Jadi ini enggak cuma waton nyemplung ke, biar benar. Setiap hari dilakukan seperti itu. Saya bawa sampah apa ini? Sampah plastik. Berarti plastik kotor nggak usah dikasih. Plastik yang dikasih di kelas batu plastik yang snack itu, yang warna-warni. Misalnya ada Taro atau apa merek apa lain yang kira-kira ada warna-warni, itu nanti dikasih. Emang plastik bekas somai ya jadi kayak bekas somai yang kotor banget kan, dibuang tempat sampah yang di warna merah tempat sampahnya. Jadi nanti yang bersih dikasihkan biar nanti dikumpulkan di kelas 4, karena besok kita akan membuat kerajinan baru dari plastik. Paham ya? Paham. Oke, besok pagi bawa alat kerja bakti, terus pakaiannya pakaian olahraga. Latihan semuanya siap, gerak. Setelah saya bubarkan seperti biasanya kita akan masuk kelas masing-masing. Kelas 6 persiapan. Terus sebelum masuk ke kelas seperti biasanya, kalau ada sampah berserakan apapun itu kita langsung ambil, masukkan ke tempat sampah sesuai dengan warnanya tadi. Ada daun, ada kertas, ada plastik atau logam, nanti masukkan di situ. Setiap hari seperti itu, tidak usah disuruh. Kalau ada sampah langsung dipungut, dimasukkan ke tempat sampah. Latihan siap, gerak. Menuju kelas masing-masing. Bubar, jalan. Mongol Jaya, yes. Tolong ini dikembalikan. Ayo, sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya semangat pagi. Luar biasa. Kelas 4 hari ini bagaimana kabarnya? Allahu Akbar. Nah, anak-anak sekalian kelas 4, kalian sekarang menyiapkan alat tulis, sudah disiapkan? Ya. Nah, tadi pada waktu apel Pak Guru menyampaikan apa? Pada waktu apel? Hah? Apa? Pemilahan sampah. Nah, sebelum masuk ke situ, di sini saya mau menyampaikan hal yang lebih detail tentang kegiatan yang akan kita lakukan. Saya mempunyai satu nama, ini namanya. Nih, baca apa? Germis. Germis itu artinya gerakan milah sampah. Nah, ini gerakan kita ini akan kita lakukan yang dimulai dari kelas kita. Kenapa dari kelas kita?
Karena kelas kita itu kelas percontohan untuk kurikulum Merdeka terkait dengan proyek yang sudah kita lakukan. Kita sudah melakukannya sebenarnya pada beberapa waktu yang lalu, tapi kita akan lebih menekankan dan membuat brand. Brand itu suatu nama. Kemarin kalian sudah menggambar apa? Waktu kemarin itu loh, waktu tugas kemarin. Bungkus makanan, merek, punya merek. Nah, kamu coba sebutkan kemarin menyebutkan menggambar apa? Apa? Permen. Namanya apa? Tik min apa? Power F. Apa lagi? Apa? List. Is. Power F. Nah, itu sebuah brand atau merek. Nah, kita juga akan mempunyai merek atau brand tentang program kita ini, namanya GERMIS, Gerakan Milah Sampah, yang dibagi jadi 3 tadi. Satunya apa tadi? Sampah apa? Sampah daun. Daun ini disebut sampah organik. Terus yang kedua, sampah kertas dulu, kertas. Ini yang ketiga, plastik atau logam. Jadi 3. Kenapa ya? Karena memang kita sediakan 3 tempat ini. Jadi nanti gerakannya adalah sampah daun. Enggak cuma daun ya. Dari daun itu ada banyak, ada kayunya, ada rantingnya, ada daunnya, ada berkaitan dengan alam, itu maksudnya di organik. Kalau yang kertas ini bisa didaur ulang. Ini juga bisa didaur ulang. Kalau ini nanti masuknya ke kompos. Nanti kita kalau tahun depan rencananya mau membuat ini pupuk kompos. Terus yang kedua, ini bisa didaur ulang. Yang ketiga juga bisa daur ulang. Nah, dari ketiga ini, sekarang saya mau bagikan sesuatu nih. Ini apa nih? Permen karet. Hah? Kamu tahu namanya sticky note? Ini namanya apa? Namanya apa? Sticky note. Sticky note namanya. Sticky note itu kertas yang bisa ditempel. Warnanya ada kuning. Nah, sekarang saya kasih warna kuning dulu. 1. Siapkan alat tulisnya, bisa pakai spidol boleh, pakai bolpen boleh, pakai pensil boleh. Ya. Oke, itu nanti yang ditulis jangan yang ada lemnya, sebaliknya yang tidak ada lemnya nanti ditempel, soalnya kita nanti ditempel di sini. Ini ditempel ya. Sekarang tugas kalian adalah yang pertama adalah apa yang kamu ketahui tentang sampah. Nah, kamu tulis di situ. Sampah itu apa? Silakan ditulis itu. Sepengetahuan kamu. Sampah apa? Tulis. Coba siapa yang mau jadi relawan untuk membacakan ini? Silakan, 2 orang, 2 orang. Yuk, silakan maju. Dibaca satu-satu, gantian. Dengarin ya, yang lain dengarkan. Sampah adalah sesuatu yang bisa didaur ulang. Contoh, sampah organik dijadikan pupuk atau kompos. Sampah plastik bisa dibuat untuk kerajinan. Sampah kertas bisa didaur ulang. Oke, yang kedua. Sampah itu adalah ada sampah daun, ada sampah kertas, dan ada sampah plastik. Sampah adalah barang yang dibuang dan sampah bisa didaur ulang
Dan sampah plastik bisa dibuat kerajinan. Sampah itu bisa dibuat lampion dan bisa hiasan ruang kelas. Sampah adalah sampah yang sudah tidak digunakan atau sampah yang bisa didaur ulang. Contoh, sampah plastik, sampah kertas, dan sampah daun. Sampah adalah sampah yang bisa didaur ulang. Sampah daun, sampah kertas, sampah plastik. Sampah adalah sampah yang bisa didaur ulang seperti kertas plastik. Sampah adalah barang yang digunakan lalu dibuang namun bisa didaur ulang kembali. Sampah adalah sampah yang didaur ulang. Sampah adalah sesuatu yang bisa dibuat hasil karya. Contoh, sampah plastik bisa dibuat bunga dan sampah daun bisa dibuat pupuk Kompos. Sampah adalah barang yang digunakan lalu bisa didaur ulang. Sampah adalah barang yang sudah tidak digunakan. Sampah adalah benda yang kotor seperti plastik bekas, kertas, coret-coretan, dan daun-daunan. Oke, silakan kembali. Kita akan simpulkan ya. Sampah. Nah, kalian sudah menulis sampah. Sampah itu macamnya banyak sekali kan? Sampah ada banyak macamnya. Dari pengertian dulu tadi, sampah itu apa? Sampah itu sesuatu hal yang kalau kita mendengar pertama kali, sampah adalah kotoran, ya toh? Ini sampah nih, gitu. Berarti kotor. Tapi sampah itu ternyata ada banyak, seperti yang kalian tuliskan di sini. Sampah itu sesuatu hal yang tidak digunakan, tapi masih bisa digunakan. Ya toh? Contohnya apa tadi? Sampah daun bisa digunakan untuk pupuk. Sampah kertas, plastik bisa digunakan untuk hiasan atau daur ulang. Itu betul sekali. Berarti semuanya betul, nggak ada yang salah. Jadi sampah itu suatu hal yang tidak digunakan atau yang sudah dibuang, namun bisa kita manfaatkan, kita olah lagi. Kalau kita akan menggunakannya dalam kegiatan ini, namanya GERMIS, gerakan memilah sampah. Gerakan memilah sampah itu yaitu tadi, dipilah-pilah, oh ini plastik, ini kertas, ini daun. Sekarang saya bagian lagi, sedikit nanti yang kedua. Mau warna apa? Hijau, oranye, pink? Bagaimana caranya menjaga kebersihan lingkungan? Silakan yang mau membacakan. Yuk, satu lagi. Enggak apa-apa, nanti nyusul. Oke, sambil nulis ya. Silakan dibacakan dulu. Tidak buang sampah sembarangan. Jika ada sampah yang berserakan harus diambil. Kerja bakti, jika ada sampah di sekitarnya diambil lalu dimasukkan ke tempat sampah. Jika ada sampah botol bekas bisa didaur ulang. Contoh membuat lampion. Caranya dengan cara menyapu, membuang sampah di tempatnya. Kotoran yang berserakan harus dibersihkan. Caranya menjaga lingkungan. Kerja bakti membuang sampah pada tempatnya. Bekerja bakti membersihkan sampah. Kerja bakti menyapu lingkungan sekitar. Dengan memilah sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Memungut sampah yang terlihat, menyapu halaman yang kotor, mendaur ulang sampah.
Caranya kerja bakti membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah. Cara membersihkan lingkungan, membuang sampah di tempatnya dan selalu tingkat kelas. Terus Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya? Kerja bakti membersihkan lingkungan dan gotong royong. Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah? Cara menjaga lingkungan agar tetap bersih. Contoh bisa membuang sampah sembarangan, mengikuti kerja bakti di lingkungan. Bagaimana cara menjaga lingkungan agar selalu bersih? Membuang sampah pada tempatnya. Kalau melihat sampah di sekitar kita diambil. Kerja bakti membersihkan sampah-sampah yang berserakan. itu tadi hasil dari tulisan kalian di sticky note. Cara membersihkan sampah, paham ya? Jadi banyak sekali caranya. Memungut sampah, ada satu sampah diambil, ada sampah kertas ditaruh di mana? Tempatnya di kertas, tempat kertas sendiri, tempat daun sendiri. Terus yang bisa digunakan daur ulang, didaur ulang. Itu caranya seperti itu. Nah, ini adalah pertama tadi tentang sampahnya itu apa, terus caranya membersihkannya gimana. Nah, sekarang ada lagi. Setelah kalian tahu tentang apa itu sampah, bagaimana cara membersihkannya, sekarang tuliskan sampah itu dibagi menjadi berapa saja, sampah apa saja, terus manfaatnya apa. Sampah itu ada sampah apa, sampah apa, sampah apa, terus untuk apa? Untuk apa sampah itu? Sampah kan tadi dibagi menjadi berapa? Ada berapa? Ada 3 kan? Nah, itu ditulis sampahnya itu apa saja, terus manfaatnya nggak ngopo. Nah, seperti itu. Sampah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sampah plastik, organik, dan sampah kertas. Sampah daun bisa digunakan untuk membuat pupuk. Sampah plastik bisa dibuat kerajinan, dan sampah kertas bisa didaur ulang. Sampah ada 3 jenis, yaitu sampah daun, sampah plastik, sampah kertas. Sampah daun bisa dibuat pupuk kompos. Sampah plastik bisa didaur ulang. Sampah kertas bisa dibuat kerajinan. Sampah plastik, sampah kertas, sampah daun. Dan kegunaan sampah adalah botol untuk kerajinan, lampion dan kertas untuk daur ulang, lalu daun untuk pupuk. Sampah ada sampah daun dan sampah kertas dan sampah plastik. Sampah daun bisa dibuat pupuk kompos. Sampah kertas bisa dibuat hiasan kertas. Sampah plastik bisa dibuat kerajinan. Sampah ada 3 jenis, sampah daun, sampah kertas, sampah plastik. Sampah daun digunakan untuk organik, sampah kertas digunakan untuk mendaur ulang, sampah daun digunakan untuk mendaur ulang. Sampah ada 3, yaitu sampah daun, kertas, dan sampah plastik. Manfaat daun bisa untuk pupuk kompos. Plastik bisa buat bunga, kertas bisa untuk membuat mainan seperti pesawat dan kapal. Sampah ada 3, yaitu sampah daun, sampah kertas, dan sampah plastik. Manfaatnya daun bisa menjadi pupuk kompos. Kertas bisa didaur ulang, plastik juga didaur ulang. Sampah ada 3, yang satu sampah daun organik dan sampah yang kedua sampah kertas dan juga sampah plastik. Bisa dibuat menjadi lampion. Sampah daun bisa dibuat menjadi bando dan
Sampah kertas bisa dibuat menjadi origami. Sampah daun manfaat menjadi pupuk kompos. Sampah kertas manfaat didaur ulang. Sampah plastik manfaat didaur ulang. Sampah daun dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah kertas dimanfaatkan untuk mendaur ulang dan dibuat hiasan hesta karya. Sampah plastik dimanfaatkan untuk didaur ulang sampah plastik dan untuk dibuat hesta karya. Contoh, bunga dari plastik bekas. Sampah daun bisa dibuat pupuk kompos. Sampah dibagi 3 menjadi bagian, yaitu sampah daun, sampah plastik, dan sampah kertas. Manfaat sampah. Sampah daun bisa dijadikan pupuk kompos. Sampah kertas bisa didaur ulang. Sampah plastik bisa dijadikan hiasan kelas. Sampah ada 3 bagian, yaitu sampah daun, sampah kertas, sampah plastik. Sampah daun menjadi pupuk kompos. Sampah kertas didaur ulang. Sampah plastik didaur ulang. Sampah itu ada 3, yaitu sampah plastik, sampah daun, dan sampah kertas. Manfaatnya sampah plastik bisa didaur ulang, sampah kertas juga didaur ulang, dan sampah daun juga bisa dijadikan pupuk kompos. Terima kasih yang sudah membacakan dari sticky note yang ketiga tentang jenis sampah. Tadi 3 ya. Jadi sampah apa? Tadi yang pertama sampah daun. Daun itu organik. Organik itu bisa dijadikan pupuk atau bisa di dalam tanah itu terurai. Terurai itu bergabung dengan tanah, cepat bisa langsung hancur. Itu sampah daun. Selain daun ada tangkai, ada kayu, itu bisa langsung jadi tanah. Yang kedua sampah anorganik. Anorganik itu yang tidak bisa atau terurainya lama. Ada kertas, ada plastik, ada logam. Ada logam itu ada bisa kaca, bisa besi. Itu kan kalau di tanah kan lama kan, hancurnya lama. Tuh. Dan caranya gimana? Caranya didaur ulang. Kalau yang sampah organik langsung jadikan pupuk kompos, yang anorganik bisa dijadikan kerajinan. Nah, kedepannya nanti harapannya kalian setelah kita merencanakan kegiatan ini, kegiatan kita namanya apa? Germis, gerakan milah sampah. Sebenarnya kita sudah melakukan selama ini, tapi akan kita konsep lebih bagus. Kita punya nama sekarang namanya Germis, lalu dipilah, setiap hari dipilah, terus nanti sampah-sampahnya kita buat kerajinan. Lebih banyak lagi dan lebih variatif. Nah, di semester ini masih ada lagi kegiatan. Besok kalian mengumpulkan plastik seperti yang kalian gambar kemarin. Ya. Berarti plastiknya plastik snack yang bersih ya. Tapi yang kotor-kotor nanti dibersihkan. Kalau terlalu kotor nggak usah, tapi yang kira-kira bisa bersihkan. Kumpulkan juga dari tempat lain. Tapi jangan berserakan. Ditaruh di plastik atau di kardus. Nanti kita akan buat dari plastik itu banyak macamnya, nanti macamnya banyak sekali, tapi nanti setelah ngumpul banyak kita potong-potong halus, lalu kita masukkan dalam sesuatu hal, bisa nanti itu bisa jadi boneka, bisa jadi guling, bisa jadi itu bantal misalnya, bisa jadi, berarti bisa dimanfaatkan. Nah, yang penting plastiknya disterilkan dulu, dibersihkan dulu, seperti itu. Ini kita selesai merencanakan gerakan memilah sampah yang dinamakan Germis, gerakan memilah sampah. Kedepannya kita akan melaksanakan kegiatan tersebut. Terima kasih. Kegiatannya adalah memilah sampah sesuai jenisnya. Ada sampah daun, sampah kertas, sampah plastik. Sampah daun bisa dibuat untuk membuat pupuk kompos. Sampah kertas digunakan untuk membuat kerajinan. Sampah plastik bisa didaur ulang. Terima kasih. Terima kasih anak-anak sekalian. Hari ini kita telah merencanakan kegiatan kita yang namanya Germis, gerakan memilah sampah. Tadi sudah dijelaskan dari sampah itu apa, manfaatnya apa,
dan eksekusinya nanti seperti apa. Ke depan kita akan melanjutkan kegiatan ini dengan kegiatan selanjutnya, yaitu gali mimpi dan juga jabarkan rencana dan juga aksi nyata yang akan kita laksanakan. Jadi nanti kita akan membuat kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat untuk kita semua, sehingga manfaatnya adalah sekolah kita menjadi bersih, sampah juga menjadi bermanfaat. Terima kasih, kegiatan hari ini selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naku kuda kabel dah. Apa terang? Ya.